Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berharap Bapak Ibu Saudara tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita menghadapi hari baru, hari karunia Tuhan. Tuhanlah yang memberi kita hidup, maka seyogyanya kita selalu bersyukur kepadanya. Dari Bukit Sion Makale kami akan menyampaikan firman Tuhan, mengacu pada bacaan hari ini di Gereja Toraja, Ulangan 12 ayat 1-12. Sebelum membaca firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Hormat dan kemuliaan dan pujian kami sampaikan kepada Tuhan. Tuhan sungguh layak mendapatkannya dari kami, ciptaan yang Tuhan sayangi, Tuhan pelihara, bahkan dalam kekekalan. Kiranya hidup yang kami yang tersisa di dunia sementara ini semakin diubahkan oleh Tuhan hari demi hari melalui firman-Mu yang saat ini akan kami baca juga. Kami mohon dituntun, disertai oleh Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri, sehingga kami mengerti, memahami firman Tuhan, diteguhkan, makin percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ulangan 12 ayat 1-12. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mesbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara,
Dari bacaan ini saya beri judul renungan, Setia Tanda Syukur. Setia Tanda Syukur. Kadang-kadang orang bilang kesetiaan sulit dijumpai. Kecuali anjing begitu setia sama tuannya. Manusia mulai dipertanyakan kesetiaan. Kesetiaan pada pasangan, kesetiaan pada istri, kesetiaan pada suami, atau bahkan kesetiaan pada Tuhan sendiri. Setia tanda syukur bacaan kita. Orang Israel sudah dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Tuhan sudah menolong mereka, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Jadi pertama kali Tuhanlah yang bertindak, Tuhanlah yang menolong. Kesetiaan bukan syarat untuk memperoleh anugerah dari Tuhan. Sekali lagi bukan syarat. Karena Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah bertindak, maka wajar jika Tuhan menuntut umatnya setia. Jadi Tuhanlah yang terlebih dulu bertindak, bukan manusia. Karena Tuhan sudah menolong dan siap memimpin umat Israel masuk tanah Kanaan, dan siap terus memberkati umat Israel sepanjang hidup mereka, maka Tuhan menuntut kesetiaan. Maka dikatakan dalam ayat 1 bacaan kita, inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu. Jadi begitu Tuhan sudah menyertai menolong umatnya dari perjalanan, dari perbudakan di Mesir, Tuhan memberi aturan, Tuhan memberi peraturan supaya mereka lakukan dengan setia. Bukan melakukan 1 hari lalu tidak lakukan 7 hari. Bukan lakukan 2 hari lalu tidak lakukan ke 1 bulan. Itu bukan setia. Setia artinya setiap hari mereka lakukan perintah Tuhan. Ayat 7, di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jadi berkat Tuhan dulu, sebelum mereka layak memperoleh berkat dari Tuhan, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah membebaskan mereka. Jadi berkat Tuhan di masa lalu, berkat Tuhan di masa kini, berkat Tuhan di masa yang akan datang. Karena itu Tuhan menuntut kesetiaan untuk menyembah Dia saja. Maka orang-orang Israel diperintahkan harus merobohkan segala tempat ibadah di tanah Kanaan. Penyembahan kepada dewa harus mereka robohkan, bahkan patung-patung berhala harus mereka bakar habis, supaya mereka tidak tergoda menyembah ilah orang Kanaan, supaya mereka setia kepada Tuhan Allah Israel yang memimpin mereka, yang mengasihi mereka. Maka Tuhan juga menunjukkan bahwa mereka akan menyembah di satu tempat yang kelak di Yerusalem, sebagai tempat di mana mereka menyembah Tuhan Allah nenek moyang mereka yang mengasihi mereka. Walau di kemudian hari ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus sudah mengatakan engkau tidak akan menyembah di sini dan di sana, tapi engkau menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya di dalam Kristus Yesus Tuhan bisa dijumpai di mana saja, karena Tuhan tidak lagi terikat satu tempat. Roh Tuhan bekerja di berbagai tempat di mana saja orang percaya ada. Maka orang percaya di rumah pun dia bisa beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Di gereja pun dibutuhkan supaya orang bersatu bersekutu menyembah Tuhan. Jadi di gereja, di rumah, di mana saja orang bisa beribadah kepada Tuhan. Karena di dalam Kristus roh Allah dikaruniakan kepada orang percaya. Kiranya kita setia bersyukur, mensyukuri segala berkat Tuhan. Tuhan sudah baik,
Dan Tuhan berjanji melanjutkan kebaikannya bahkan dalam kekekalan, asalkan kita setia menyembah Dia saja. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih firman Tuhan, kiranya kami setia menyembah Engkau saja. Di hidup kami tidak menyembah berhala, kami tidak menjadikan uang sebagai berhala, kami tidak menjadikan jabatan sebagai berhala, kami tidak jadikan keluarga sebagai berhala atau apapun. Engkaulah Tuhan Allah kami. Masing-masing kami Tuhan kenal dalam pekerjaan tanggung jawab profesi. Kiranya kami diberikan kekuatan hikmat menjalankannya sebagai ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Kiranya berkat Tuhan makin kami nikmati, makin kami syukuri bersama keluarga, orang tua, saudara, anak-anak, pasangan hidup. Berkati sesama kami, keluarga kami yang sakit. Kuatkan, pulihkan mereka, yang berduka dihibur selalu, yang bergumul diberi kekuatan. Sesama kami yang miskin, yang tidak berdaya, yang menderita karena berbagai hal, Tuhan pulihkan, kasihani mereka, dan ajar kami, ajar sesama kami untuk saling peduli berbagi kasih. Kiranya gereja Tuhan di muka bumi terus menjadi berkat bagi dunia ini. Berkati bangsa kami, negara kami, lindungi pemerintah kami. Terpuji Engkau Tuhan Allah kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.